konyolnya kita kaum dewasa ini sudah anak-anak ini sudah mau bicara misalnya tulang ambil aku minum. Datang orang dewasa, balik lagi ke celak. Padahal sudah bagus dia mulai dapat bilangkan minum tuh dari mulai dulu Nah orang dewasa ikut juga celak. Padahal orang dewasa itu harusnya kenapa Inang, kenapa Mang, kenapa Nak mau minum, kenapa ponakanku mau minum, ayo minum. Dia akan rekam. Dititipkan sama neneknya diam aja. Enggak ngomong, cuman sosotnya sudah selesai, shine sudah habis. Kan sini pakai sini minum sini. Ada pantunnya. Kalau ada sumur di ladang. Jadi sekarang ubur ikan lele kan. Itulah kualitas literasi kita sekarang. Mohon maaf, saya senang tetap kawan-kawan berpantun, tapi saya tetap harus bernasihat. Aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Okay, I think this is the first time you guys see me in this podcast. So I have to introduce myself. My name is Rahma Munteh. Everyone call me Ustazah Rahma in Al-Azhar Asy-Syarif. But actually I'm not alone. Saya tidak sendiri di podcast kali ini. Saya ada kedatangan tamu yang istimewa, bahkan istimewa tidak kalah dengan our previous guest. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih meningkatkan literasi baca pada anak usia dini atau lingkungan kita. Jadi langsung saja kita perkenalkan Bapak Hasan Albana. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke. Ada satu lagi teman-teman, ada our beloved santriwati. Halo kakak. Halo semua. Apa kabar kakak? Alhamdulillah baik saja. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya? Halo semua, nama saya Rania Almira, saya dari kelas 10 KUK Sains Sidiki. Rania dari 10 KUK. Oke. Sebelum kita lanjut kepada penulis kita kali ini, saya mau buka dulu dengan membaca itu. Membaca itu gunanya apa sih? Membaca merupakan sebuah hal yang mampu menambahkan wawasan atau mengubah pola pikir kita dan bisa juga mengubah pola pikir kita terhadap suatu hal. Bisa mengubah cara kita untuk problem solving, baik itu hal kecil ataupun hal besar. Oke, sebelum lanjut ke situ, kita akan bertanya dulu nih kepada Bapak Hasan Albana, bagaimana sih tadi proses menuju ke Al-Azhar Asy-Syarif? Apakah tadi ada kendala traffic atau kesasar Pak ke sini? Semua proses perjalanan ada kendala atau tidak ada kendala. Kita hanya terus belajar untuk mengendalikan. Masya Allah guys. Okay, lancar aja. Alhamdulillah. Oke Pak, mungkin saya mention dulu Pak satu ini berdasarkan kemarin waktu Ustazah Rida memberikan nama Bapak, Ustazah hari ini kita mengundang penulis Hasan Albana. Nah di pikiran saya itu yang akan muncul, wow namanya kok bisa sebagus ini sih. Mungkin Pak boleh diceritakan biografinya atau siapa sih yang memberikan nama dan makna dari nama tersebut? Ya, ketika orang bertanya tentang nama, walaupun dengan nama itu saya punya rezeki yang lain. Kalau di bandara internasional itu sering interogasinya lama karena Hasan Albana itu kan Ikhwanul Muslim dari Mesir. Orang tua saya tidak kenal. Kedua orang tua saya bukan yang dekat dengan lingkungan pesantren. Cuman kakak kandung saya alumni pesantren Ahmad Dahlan, kiainya sering singgah ke rumah. Nama saya aslinya kecil lahirnya bukan itu, Beni Halomuan, nama Batak Beni Halomuan guys, Batak sekali Halomuan. Itu penghargaan orang tua saya orang Minang. Oh Minang. Orang Minangkabau yang merantau ke Sidimpuan, ke Padang Sidimpuan. Nah orang tua saya memberi penghargaan terhadap tanah Batak dengan nama saya Beni Halomuan. Tapi ketika jumpa kiai ini sudah sekolah ini? Belum, ganti saja namanya. Wah kan orang tua yang kiai memberi nama itu kan senang sekali. Wah Masya Allah. Jadi gantilah nama jadi Hasan Albana. Jadi walaupun terkadang orang bertanya, ini nama pena? Enggak, nama KTP. Jadi sering orang menganggap itu nama pena karena mungkin terlalu besar tokohnya. Tapi
saya bahagia dengan nama itu. Mungkin Hasan Albana di pertarungannya, walaupun Hasan Albana yang Mesir menulis juga, tapi dia lebih dikenal dengan revolusi pemikirannya terkait agama. Saya mungkin melewati jalur fiksi. Mudah-mudahan sama-sama ke surga. Wow, Hasan Albana ternyata diangkat dari tokoh juga, teman-teman. Oke, jadi Pak, saya baca kemarin history Bapak, biografi Bapak ini. Cocoknya kita manggil Bapak atau Abang ya, gimana ini? Udah agak ngilu saya rasa. Udah agak ngilu ya. Istilahnya manggil, kalau boleh manggil saya Abang. Abang, oke. Kalau biar nyaman, biar nyaman juga ke Rania manggil. Manggil Abang atau Bapak. Nyamannya apa Rania? Bapak. Oh siap. Oh Bapak, saya Abang. Ya. Oke, Bapak Hasan atau Hasan Albana? Abang Hasan aja. Abang Hasan, oke, nice. Mungkin Pak boleh dikenalkan Bapak itu dari mana sih? Abang tadi Bapak. Itu kan guys, grogi. Abang ini dari mana sih? Saya baca sekilas Abang dari Padang Sidimpuan, kota yang indah ya menurut saya. Ya, lahir besar di Padang Sidimpuan. Kedua orang tua saya dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi. Jadi darah saya itu darah Minang. Walaupun dalam karya-karya saya, karena saya mempunyai slogan, saya menulis yang paling dekat dengan urat leher saya. Jadi saya lebih banyak mungkin menulis tentang kultur, tentang setting Tapanuli Selatan. Walaupun dimanapun kita pasti bisa menulis apa saja. Jadi Sidimpuan sampai Aliyah, sampai MAN, Sanawiyah, MAN, kemudian saya merantau pendidikan ke Universitas Negeri Medan. Saya tamat, saya tidak mau jadi PNS, tapi ibu saya yatim dari kecil, aktif miskin 26 tahun. Ya, aktif miskin, aktif naik aktif miskin 27 tahun lah. Kemudian saya tamat, saya ingin jadi jurnalis, ingin jadi penulis lepas, tapi ibu saya, boleh nggak kau coba sekali saja jadi PNS? Aku nggak mau, sekali aja. Nanti kalau kau nggak menang, terserahmu hidupmu. Dalam hati saya berpikir, apa sih salahnya mencoba, permintaan dia cuma sekali, bukan sampai mati kau coba jadi PNS kan? Ya udah, tapi saya nggak mau les, nggak mau, ya nggak ada juga uang gitu. Nah saya kemudian mencoba, karena kementerian kan langsung pusat, saya mencoba, doa dia kayaknya lebih keren ketimbang ketidakmauan saya lulus. Itu sekali coba Pak? Sekali coba. Masya Allah. Makanya kalau orang-orang nanya anak-anak muda, Bang kasih tip lah untuk tips untuk bisa masuk PNS, nanti kau bingung. Pertama aku nggak mau, yang kedua nggak belajar, yang ketiga berangkat ke sana itu utang-utang, yang 3 kali ujian, dan ketika lulus, pengumuman lulus sehari setelah tsunami Aceh, yang membuat saya tidak terlalu gembira karena kawan-kawan saya juga banyak lulus ke Aceh. Jadi Allah tuh menguji saya di Desember. Saya lahir tanggal 3, sebenarnya lahir tanggal 3, tapi di akta kelahiran 23. Tanggal 3 lahir. Tanggal 9 ayah saya meninggal. Di bulan yang sama? Bukan. Iya, di bulan yang sama. Tapi di tahun yang berbeda. Ya. Jadi kemudian tanggal 11 saya menikah. Tanggal 25 saya pengumuman PNS. 25 ibu saya ulang tahun. Jadi saya dikasih Allah, gembira tidak boleh kali gembira, sedih tidak boleh kali sedih, gembira lagi mau menikah tapi tidak boleh lagi gembira, sedih karena ayahmu meninggal tanggal 9, tidak boleh terlalu sedih. Ujiannya, jadi saya anggap itu keren ya, Mas sutradara itu memang. Ternyata keren. Desember untuk Abang Hasan ini sungguh dibilang kelabu juga tidak, tapi nano wonderful lah ya, penuh warna gitu ya. Dan pada akhirnya memang hidup seperti itu kan, kita nggak pernah tahu kapan gembira, kapan sedih, kapan gembira, kapan sedih, simulasinya kita nggak pernah tahu. Ini quotes dari salah satu, ada kutipan yang pernah saya baca bahwasanya bahagia seadanya, sedih seadanya, begitu. Dan satu lagi ada yang kita dapat dari cerita singkat ini, masih singkat ini, kita udah dapat 2 poin guys. Yaitu yang pertamanya lagi ada bahwasanya apa yang kamu inginkan belum tentu terbaik untuk kamu. Atau seperti tadi keinginan kita kan tidak untuk menjadi ASN tadi, tapi Allah menjadikan itu yang terbaik untuk kita. Jarama. Sekuat-kuat kita mengatakan, ya Allah, aku nggak mau yang ini, aku mau yang ini. Allah semakin berbisik, enggak, yang ini, yang B ini baik untukmu. Tidak, makin teriak, yang baik untukku. Dia makin berbisik, enggak, yang ini.
Seharusnya setelah kita ikhtiar nggak nemu apa yang kita inginkan dan kemudian menjalani apa yang menurut kita tidak kita inginkan, itu seharusnya kita jalankan lebih bahagia. Karena apa? Ini pilihan dia loh, bukan pilihan manusia. Seharusnya 10 kali lipat lebih tekun menjalaninya, karena yang kita pilih itu nggak dikasihnya. Walaupun tidak mudah menjalankan ini, tidak mudah, tapi harus kita. Ini cocok juga untuk kakak. Kakak kan bentar lagi berapa? 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi menuju PTN. Oh iya. Jadi kalau misalnya suatu hal yang kakak inginkan tidak lulus, tidak berkecil hati akan Pak, minta doa kepada orang tua. ada jalan lain yang Ada lebih jalan baik. lain. Iya, betul. Makanya dikhawatirkan orang-orang di luar sana yang banyak yang bunuh diri gara-gara itu ya kan Pak. Terlalu fokus untuk satu hal. Oke, itu mengenai histori atau biografi. Sedikit rada takut nih Ustazah untuk memilih kata-kata karena di depan kita ini ada sastrawan. Apa-apa, sama-sama Takut belajar. dikoreksi ya Ustazah. Iya, takut Sama-sama dikoreksi, belajar, sama-sama. tapi kami siap dikoreksi ya Abang. Siap. Oke, mungkin berikutnya kapan sih Abang Hasan ini memulai untuk menulis dan hal apa yang membuat Abang Hasan ini terinspirasi? Karena kakak Rania ini sebagai siswa yang kurang untuk membaca, begitu juga saya. Iya, kayak baca itu kalau misalnya lihat yang kayak bukunya full of text terus kayak banyak kali gitu katanya kayak jadi cepet bosan. Langsung muak ya. Iya, kayak apa lah ini? Tidak ada warna, nggak ada betul, gambar-gambar. Itu bagaimana sih menurut Abang? Ya, banyak faktor pasti. Saya akan memulainya gini. Saya banyak berhadapan dengan anak-anak yang tidak suka membaca banyak. Tapi biasanya kita teliti kemudian atau nggak suka ngomong juga. Jadi manusia itu diberi 4 keterampilan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, menyimak. 2 hal yang input ya, yang masuk, menyimak dan membaca. Pertama menyimak dulu lah. Menyimak bayi lahir itu makanya kita ajankan kan, kalau yang laki-laki atau perempuan kita kamatkan kan. Kemudian kalau orang tuanya tidak banyak ngomong sejak kandungan, sejak menyusui, dia tidak akan banyak dapat asupan yang masuk tadi. Kalau tabungan, kalau embernya tidak penuh, kapan akan melimpah? Kapan dia akan berbicara? Ya, itu dulu. Belum lagi nih, mohon maaf, belum lagi nanti yang didengarnya yang kita berikan itu yang nggak bagus-bagus ya. Sekarang anak-anak main game, bilang nama hewan, bilang nama pantang, itu nggak salah dia, itu salah dari rumah itu kan madrasah pertama kehidupan. Itu kita sepakat ya. Sepakat. Baru kemudian sekolah. Yang sering kelirunya rumah selalu menyalahkan sekolah. Padahal madrasah pertama nggak diurusnya kepala sekolah yang nggak jelas, yayasan yang nggak jelas. Sudah ya. Jumpalah orang tua yang bekerja dua-dua. Saya tidak menafikan atau tidak mengatakan berhentilah bekerja, ustazah tidak. Ya. Tetapi harus disepakati bahwa ketika kita dua-dua sibuk, kita memastikan bahwa kita pulang ke rumah, asupan yang harus diberikan ke dia ngomong. Dia mendongeng itu nggak harus mendongeng pakai buku, tidak. Ngomonglah. Biar asupan, biar penuh baskomnya, biar melimpah. Jadi kalau nggak penuh baskomnya itu nggak akan melimpah. Alhamdulillah kalau baskomnya penuh dengan hal-hal yang baik. Ya, mohon maaf kalau kita sering menggunakan kata anjing lah. Komputer itu foldernya, filenya isinya anjing cuma 1 Allah dari 100 file. Kalau kita buka huruf A, pasti yang muncul anjing duluan. Nggak ada cerita. Oh iya ya. Ya. Karena diklik karena dia lebih banyak. Jadi Allah cuma 1. Nah, makanya disuruh kita berzikir kan gitu. Iya, Nah, betul. mengajari anak juga seperti itu. Zikir sebenarnya. Zikir orang tuanya, ngomong yang baik, apa segala macam. Marah boleh, bertengkar boleh, tapi bertengkar yang mana boleh depan anak, yang tidak boleh depan anak. Sampai ke sana loh. Sudah. Nah, kalau anak itu nanti pertarungannya selesai di keluarga kita ke lingkungan. Iya. Nah, makanya kalau di dalam madrasah rumah pertama itu tidak selesai, kononlah dia berjumpa dengan lingkungan di luar sana yang ragamnya minta ampun. Ya, jadi dari kecil input berbicara dia. Nah, konyolnya kita kaum dewasa ini sudah anak-anak ini sudah mau bicara, misalnya tulang ambil aku minum, misalnya. Datang orang dewasa, balik lagi ke celat. Padahal sudah bagus dia mulai dapat bilangkan minum tuh dari mulai dulu Nah, orang dewasa ikut juga celat. Padahal orang dewasa itu harusnya kenapa Inang, kenapa Mang, kenapa Nak mau minum, kenapa ponakanku mau minum, ayo minum. Dia akan rekam itu. Sudah itu berbicara. Kemudian dia akan belajar. Nah, sudah kita lewatin ya. Bagi dewasa kita mendengar, berbicara. Kemudian masuklah kita sekolah. Masuklah input ketiga, membaca.
Tadi input pertama telinga. Ini mensyukuri mata ini. Nakku, siapa nama tadi? Rania. Cara salah satu mensyukuri mata, ikro, melihat, membaca. Tadi mensyukuri telinga, mendengar. Dari orang tua kita, dari nenek kita. Nah, saya yang tadi saya tambahkan sedikit. Ibu yang menyusui anaknya sambil berdodoi bernyanyi, beda hasil anaknya dengan ibu yang cuman 2 jam cuman saja. Ya kan, ban kempes. Tapi ibu yang menyusui anaknya apa saja yang diucapkannya, bobol anakku sebentar lagi ayahmu pulang bawa uang banyak. Kalau mau ngomong banyak bawa uang banyak, atau bawa ikan banyak, bobola bobona ntar lagi ayahmu pulang, padahal luar kotanya ya. Tapi dinyanyikan terus sampai tertidur. Beda dengan anak yang ditiduri dengan belum lagi bergibah dengan tetangga, hasilnya beda lagi. Berapa tahun dia menabung itu, kita luput kan, kita menganggap sudah besar dia, kau mulut kau kotor mulut, padahal tidak, bukan salah si anak. Sudah membaca. Nah, muak membaca, kalau sudah selesai membaca, keterampilan keempat dikasih Allah, pemikiranmu keluarkan, tulis. Imam Syafi'i mengatakan ilmu yang nggak diikat, saya lupa Imam Syafi'i apa Imam Hambali, ilmu yang nggak diikat dengan tulisan akan seperti hewan liar. Ya, makanya keempat keterampilan itu kalau sudah bisa, insya Allah, bukan berarti yang di luar itu nggak akan masuk surga, tidak. Tapi jalan ke sana, pertanggungjawaban kita terhadap Allah. Rasul dulu kan mengatakan, Rasul dulu mendapatkan ikro ya, 4 itu. Ikro itu baca apa yang kau lihat, sudah. Baru ikro 2, mengerti nggak? Artikan. Sudah mengerti ikro yang kedua. Ikro ketiga, tafsirkan, cari asbabun nuzulnya, mengapa kayak gitu ceritanya. Ketiga, yang keempat, ikro tunaikan. Literasi itu sebenarnya ini. Jadi literasi itu adalah literasi itu ini. Nah, kalau di umum nasional saya mengatakan literasi itu adalah memberantas buta makna. Kita sudah selesai buta huruf, sudah bisa membaca kita semua. Anak-anak bisa membaca. Ini apa nak? Ruang makan. Untuk apa nak? Untuk makan. Apalagi bisa dilakukan nak? Ya untuk makan. Itu yang buta makna. Iya, betul. Yang maknanya tidak buta makna. Ini apa nak? Ruang makan. Untuk apa nak? Ruang untuk makan pak. Apalagi kalau ada orang tua yang belum makan, ajak makan pak. Apalagi jangan buang emosi itu pak. Apalagi jangan cakap kotor. Ini anak-anak yang selesai literasinya. Itu masih dalam kaitan membaca. Nanti finansial segala macam. Begitu. Ternyata berarti itu salah satu dampak ada anak-anak yang speech delay ya Pak? Nah, saya sering dipanggil untuk konsultasi oleh para tim medis. Kalau saya secara pribadi mengatakan, mungkin saya secara keilmuan, tapi saya menganggap speed delay itu sebenarnya kalau perkakas lidah dan telinganya masih bagus, saya pikir tidak speed delay. Oma sama ayahnya diam saja. Nggak diajak ngomong. Dititipkan sama nenek. Neneknya diam aja? Enggak ngomong, cuman shotnya sudah selesai, shotnya sudah habis. Ya Allah. Kan sini pakai sini minum sini. Aduh, nenek sayang sama cucu, tapi perkakas sudah. Makanya pada akhirnya anak harus mendapat pertama dari 2 orang tua. Tidak bisa hanya mengatakan, ayah mengatakan kau jangan cakap, ibu kan aku kan hanya bekerja. Enggak gitu juga. Dua-dua bertanggung jawab. Belum kualitas omongan ini ya. Ini masih harus ngomong. Kalau kualitas omongan berantem aja kita di rumah suami istri misalnya, ya selesailah anak-anak kita. Jadi kita harus selektif banget nih untuk memilih pengasuh anak kita di masa depan ya teman-teman. Siap. Kita selesai, tetangga kita belum tentu selesai. Banyak mau kita kawal. Kalau Rani mengatakan, Pak susah kali hidup ini. Susah kali istiqomah. Istiqomah itu memang berat nak. Kalau mau ringan istirahatlah dari dunia ini. Sudah tanya boleh sebelumnya, Pak, boleh nggak Rania panggilnya tulang aja? Soalnya dengar kayak berasa di rumah. Siap, panggil tulang. Kebetulan Mama Rania orang asli Padang Sidimpuan. Oh iya, baru dari Munte. Kalau ayah Pasar Ibu. Oh iya, sama dua-duanya asli. Ya manggil tulang sajalah. Dali munte, wah, satu-satunya Minang. Ya. Makanya kalau dari tabiat kultur mereka, pelajaran yang saya ambil seorang Minang kan, bagaimana menjamu orang tua makan pada sahabat dulu, cuci tangannya jangan salah. Itu kan literasi tuh. Pernah kalau salah kita, cuci tangannya saya letak di kiri, dia lihat kita, nggak marah, dia cuma nanya, anak siapa kau Mang? Wah itu marah sebenarnya. Itu marah, nggak diajari kau meletakkan. Wah itu kan keren itu. Bukan menyuruh anak-anak sekarang gitu, enggak, tapi spiritnya diambil. Anak-anak sekarang sopannya dengan hal yang sekarang.
Tapi tetap spirit sopannya nggak hilang, spirit bahwa dia hafal betul orang tuanya. Oh, setiap pagi orang tuaku seperti ini, kalau marahnya seperti ini, kalau udah nyindir gini berarti maksudnya gini gitu loh. Jadi bukan harus, jangan langsung takut saya ceritakan masa lalu, harus itu dia enggak. Oke. Ya, saya juga di rumah kan nggak dijamu makan lagi misalnya. Apalagi kalau saya pulang malam, istri saya dulu awal-awal pulang malam pasti dijamu makan, nggak tidur. Kan nggak salah, nih jadwalku yang salah. Tidurlah, aku mau makan aku biar ambil sendiri makan. wow. Jadi nggak usah jadi mungkin karena istri saya orang Sipirok, ya maksudnya lahir besar di sini, orang tua mengajarkan jamu suamimu. Ya saya kan nggak harus saya bawa dari kampung. Iya. Nggak salahmu. Udah tidur lah, kau buka pintu aja udah syukur. Udah syukur buka pintu, saya udah masuk, udah tidur lagi. Sambung tidur karena aku yang ganggu sebenarnya. Mengapa aku pulang malam? Kan gitu. Masya Allah sekali ya sifat dari Abang Hasan dari ini. literasi pelajarannya. Ini akibat dari membaca teman-teman. Sedikit bergeser dari menyinggung dari tadi Bapak Abang mention bahwasanya marah tadi kan ada cara marah gitu, literasi itu kan disebabkan oleh literasi. Nah kemarin pada saat saya diskusi dengan Ustazah Rida pernah bilang mengikuti workshop Abang Hasan, yang mana Abang Hasan di sana menyebutkan bahwasanya anaknya sedang mencoret dinding. Namun istrinya langsung marah. Tapi Abang Hasan menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Boleh di-spill dong di sini, Bang? Anak saya kedua Hang Cendeki ya. Saya pulang, ibu itu siap nih. Kodam 2 melapor. Kodam 2. Iya. Masuk dulu aku ya. Oh iya, masuk dulu. Karena kami latihan itu. Suami saya itu juga latihan. Nggak langsung keren kok ya. Nggak langsung keren. Laboratorium itu, laboratorium. Jadi masuk dulu ya, karena perempuan itu memang kuota bahasanya 2 kali lipat dari kami. Jadi kami sudah keluar, sudah kadung habis di kerjaan. Kalian karena nggak keluar masih ada stok separuh lagi. Jadi aku masuk dulu. Jadi jangan langsung. Nah, tengok udah tuh ya, anak dinding dicoret. Dicoret siapa? Yang Cendeki anak. Wah, panggil Cendeki ya. Ya, dia takut nih kan. Gambar apa ini nak? Nggak apa-apa, ini gambar apa? Nanti tengok, cuman nggak ngerti ya ini gambar apa. Ini apanya? Oh ini gambar gajah megang pistol ya. Saya lihat mana gajahnya, mana pistolnya, nggak ada yang jelas, tapi abstrak ya. Oh iya, ini gajahnya kakinya kok 5. Ya kan bayangannya. Oh iya. Nah, dia sudah mencoret dinding. Iya. Nggak apa-apa, ambil dulu spidol mak. Dalam hati dia gini. Ini Siasan Albana ini mau ngapain lagi? Dia udah tahu sebenarnya tapi dia nggak tahu persis ini mau ngapain. Ya Allah, ini Hasan ini mau ngapain lagi? Ambil spidol, krayon. Jadi setengah dinding itu saya sepinggang ke bawah, saya garis keliling. Nah dalam hati dia akan betul gila Hasan Albana, saya baris gitu. Dia si anak menengok. Nah setiap hari ayah pulang harus ada gambar ya. Harus ada gambar, coret aja. Tidak boleh lewat garis ini aturannya. Itu masuk belajar mematuhi aturan. Tapi belajar bertanggung jawab. Coret bertanggung jawabnya apa? Presentasi. Menjelaskan tadi ya. Tapi kan nggak saya bilang karena anak umur 4 tahun presentasi nggak ngerti. Saya gantilah istilahnya itu kan. Sri Mulyani juga nyuruh anaknya dulu menabung, bukan inflasi gitu. Beli celengan ayam, beli celengan hewan, nyeleng gitu. Gitu nggak akan ngerti anak-anak. Harus kita ganti kan. Nah nanti jelas kok. Oh jadi setiap hari ayah juga ikut. Sekali seminggu ayah ikut. Nanti kalau lewat garisnya dihukum nggak boleh menggambar satu minggu atau 3 hari lah. Nah saya menggambar, saya buat contoh, saya lewatkan garis. Dia ayah lewat mak, ayah nggak ada ke Kodam 2. Ayah lewat mak. Waduh ayah lewat, ayah dihukum tidak boleh menggambar selama seminggu. Itu buahnya adalah ayahku pun walaupun ayah ketika salah boleh dihukum kok. Maksudnya kita orang dewasa nih kalau salah harus ngaku lah. Iya betul. Tapi buktinya banyak loh orang tua tuh yang kalau misalnya salah tuh malu. Banyak. Saya kayak bakal cari alasan buat bela diri. Makanya kita belajar. Makanya tulang mau cerita lagi sedikit lagi. Biar tahu. Siap. Karena ke kampus pun saya bawa. Ke kampus saya orangnya disiplin kalau. Tulang ngajar juga. Dulu ngajar sempat dipinjam Unimed 5 tahun. Dipinjam nggak tuh? Karena orang kementerian Kementerian Pendidikan dipinjam untuk karena kemampuan kompetensi menulisnya. Jadi saya sambung yang tadi ya. Nah setelah itu ayah dihukum. Padahal sebenarnya saya sengaja biar ada pelajaran dalam hati dia. Boleh dihukum kok. Konon lagi aku yang anak-anak. Dia akan ingat itu ketika kita beri ketika dia salah. Ayahku aja mau dihukum, masa aku harus nolak.
Itu kan pelajaran penting tuh. Dan banyak orang tua yang luput itu. Kasih contoh, kita pernah salah, kalau bisa konon lagi pas salah betul kan gitu. Ya sudah. Nah, jadi ibunya saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Mak, capek pun kau mengawal dia tidak mencoret itu, nggak mungkin 24 jam kau kawal dia nggak mencoret, akan disambilnya terus itu. Jadi mau jerit-jerit aja. Ketimbang sayang, mendingan setahun 2 tahun ini biarlah dia bercoret itu. Sabarlah. Nanti dia akan nyuruh bersihkan sendiri. Lebaran keberapa ya? Bisa dicet lah ya. Nyuruh. Oh ya dicet ya. Saya foto. Istri saya langsung ini, Hasan Albana gila lagi. Kenapa difoto ya? Nanti mau kucucikan, ku besari, ku tempel lagi. Nah, ku tempel lagi biar tahu dia bahwa pernah punya karya. Nice appreciation. Jadi itu contoh, itu salah satu cara saya mengajarkan dia. Terus ininya jalan. Mohon maaf, Swedia sekarang sudah melarang anak-anak sekolah berbasis digital. Iya betul. Udah kembali lagi mereka kepada buku. Ya, tahu alasannya mengapa? Karena anak-anak kita hanya melihat daun dari digital, melihat sungai dari digital, melihat kerbau dari digital. Kita nggak pernah lagi, anak-anak kita nggak pernah lagi mana yang parit, mana yang tanah, mana yang batu bata, mana yang daun busuk, mana yang daun hijau, mana tidak lagi. Karena mereka hanya tahu semua pintar, tapi secara motorik mereka tidak tahu lagi. Nah, ketika mereka besar menciptakan AI jadi kosong, jadi kopong, karena mereka tidak tahu memang benda. Nah, Swedia nggak mau seperti itu. Nah, mohon maaf, saya nggak akan bilang nama perusahaannya, nggak akan saya bilang nama negaranya, tapi luar negeri jelas mereka menciptakan teknologi ini untuk kita, tapi anak-anak mereka disekolahkan di sekolah non digital, karena mereka tahu efeknya. Bukan tak boleh ya, karena kita masih belum bisa jujur membaginya untuk anak-anak, jadi centang perenang semua. Nah, saya mencontoh, saya di rumah tuh nggak pakai HP di atas penyimpanan HP. Oke. Jadi kalau bos mau nelpon atau WA, saya ke kamar mandi. Karena nggak boleh juga, padahal kan pakai assalamualaikum kan, tapi apa boleh buat gitu. Hanya untuk mencontohkan ke anak-anak saya bahwa saya tidak main HP. Tapi saya belikan laptop satu-satu. Jadi ya ada tugas buka laptop, tethering. Jadi dalam hati dia gini, ini main juga si Hasan Albana, dalam hati anak ini main kali ayahku nih, jago kali dia biar nggak megang HP sampai SMP. Ini pun karena merantau ke Bukit Tinggi baru megang HP, karena itu pun untuk pulang dari sana kan. Tapi bukan saya menafikan dia tidak boleh digital. Laptop saya beli kan. Mungkin orang-orang luar mengatakan rugi lah San. Enggak, ruginya lebih bahaya ketimbang mereka dari kecil sudah melihat ini dan melihat lintasan yang banyak sekali. Nah, kemudian kita orang tua yang melarang, jangan main HP belajar, tapi emaknya main TikTok. Saya hanya ingin mencontohkan. Memang dalam tanda petik tersiksa. Jadi dari maghrib sampai dia tidur, setelah tidur kami baru punya waktu main HP berdua cuek-cuekan 1 jam. Suami istri. Urusan yang sibuk dengan urusan masing-masing lah. Kalau mau sambil diskusi, tapi di depan anak kami tidak akan main HP. Jadi mungkin itu adalah salah satu hal yang membuat Instagram Bapak tidak ada ya. Kemarin saya cari-cari Instagramnya. Nggak sempat lagi. Nggak sempat lagi. Kalau bahasa sombongnya udah top. Top ya. Enggak. Satu lagi sosial media udah terkenal. Satu lagi anakku, buruku. Ketika dia SD kelas 6 kan dia lihat kau jadi main game. Ya boleh main game, boleh. Tapi syaratnya ada apa? Baca novel 2 bab yang ayah pilih kan. Dalam hati dia kan, main game baca novel 2 bab. Tapi kalau nggak baca novel nanti nggak main game, pasti kalah dia kan. Iyalah ya, boleh lah. Ya kita ke kafe, wifi, ayah kerja, setiap hari Minggu baca novel. Saya pilihkan novel Afwadi, novel Buya Parabe, Yunusia, pendiri pesantren itu. Ya saya suruh baca. Habis itu diskusi. Kalau nambah lagi main game, baca lagi 2 bab lagi. Selama setahun itu dia baca 13 novel. Tahun terakhir dia katakan, ya ini mau pesantren. Kenapa pesantren? Itu kan ya, itu cerita dia tentang novel itu. Begitulah cara saya menyuruh anak saya masuk pesantren. Dengan memilihkan buku ya. Dengan memanfaatkan keinginan dia tadi. Jadi saya senang kalau seminggu anak saya nggak punya keinginan, saya stres. Ini kok nggak ada permintaan ya? Karena kalau nggak ada permintaan saya nggak masuk. Misalnya anak perempuan saya Embun Segar Firdaus namanya. Ya boleh beli novel ini. Ya. Padahal novel Korea, mohon maaf ada kis-kisnya. Ya. Saya bilang, saya mau minta novel ini dia. Oh boleh, tapi syaratnya ada. Baca dulu novel 1, saya carikan 1 novel. Selesai dulu ini baca, baru ayah kasih. Tapi ini kita beli semua.
Tapi ini tahan dulu, membaca kita diskusi baru boleh bacanya. Karena kalau saya larang pun dia bakal baca, bakal dapat itu, bakal dia dapat kok itu. Jadi mending saya edukasi saja. Nah, memang koyak 500.000, tapi itulah risiko, itu risiko dari revolusi pemikiran. Tidak seberapa itu ketika dia mendapatkan itu. Nah, begitulah cara saya. Bahkan mohon maaf kalau ini nggak berkenan, setiap sekali 2 kali sebulan saya bawa anak-anak saya ke tempat taman yang tempat orang yang enggak. Timbang nanti dia yang berangkat sendiri sama enggak tuh anak-anak SMA pangku-pangkuan, anak-anak SMA taman-taman yang di kota sana lah. Ya. Kemudian saya mengatakan, ih nggak malu dia pangku-pangkuan, nanti kalau lewat ayahnya gimana ya. Saya cuma ngomong itu aja. Ngomong gitu aja terus zikirnya saya bawa, karena suatu saat dia akan kesana, dia akan lewat. Dan kalau nggak dengan saya, dengan orang lain, mendingan dengan saya duluan. Nah, dia lewat. Nah, bulan ketiga dia yang ceramah, nggak malu kan ya. Iya, kalau nggak malu nanti lewat neneknya dan tulangnya baunya lewat, cuman itu ya. Iya ya. Begitu juga anak laki-laki saya. Nah, hasilnya punya alarm sendiri mereka kan. Ketika dia ngomong nggak malu ya, jangan masuk lagi. Iya nggak malu, kamu nanti besar jangan gitu, biar aja. Kita kan suka gitu. Iya, betul. Udah dia sadar, makin kita ya sudah alihkan. Itu sudah terbit mata air kesadaran itu keren. Jangan mata air kesadaran anak itu dikeruhkan lagi. Iya, makanya mak bilang jangan lagi. Kebiasaan gitu. mama. Atau ayah juga gitu. Ayah juga. Orang tua lah, jangan nyalain mama aja. Ya, orang tua memang seperti itu. Mungkin Randy itu mengatakan tidak mau disalahkan orang tua karena dari kecil kita tidak belajar itu. Anakku, makanya dari kecil belajar bertanggung jawab. Boleh salah, makanya ketika salah jangan berlebihan. Boleh salah, tapi apa pertanggungjawaban terhadap kesalahan itu? Itu kan yang paling penting. Betul. Itu yang paling penting. Bukan tak boleh salah. Makanya saya di kelas, di kampus tidak pernah menyebut terkait literasi, saya menyebut mahasiswa saya bodoh. Masih pernah dengar dosen bilang bodoh, saya enggak. Saya mengatakan, aduh aku masih jauh menuju pintar. Ayo lari. Pemilihan katanya. Padahal, ya. artinya kan dalam hati dia ketawa juga. Iya Pak, dalam hati dia, bodoh kali aku berarti. Tapi setidaknya saya nggak menjikirkan bodoh. Saya percaya betul zikir itu adalah doa. Percaya betul. Makanya kalau kita mengatakan bodoh duduk belakang, sudah bodoh duduk belakang. Betapa terluka kalau bahasa dia tondi, ruhnya. Jadi saya termasuk orang yang sangat disiplin, tidak pernah mengatakan bodoh kau masih suatu siapapun. Kok belum pintar juga nah. Sikit lagi pintar, ayo lari. Kalau bodoh kali, aduh nah masih jauh dari matahari kepintaran terbitnya. Ayo. Jadi sampai ke sana saya zikirkan. Makanya saya kalau lihat orang main game itu ya banyak istighfar. Nggak mungkin saya, kalau bisa saya kenal saya larang. Kalau di rumah saya anak-anak tetangga main-main di halaman favorit, kalau saya bilang bodoh dia dihukum keluar. Minta maaf, dia besok datang lagi main bola lagi. Nanti kadang lama-lama berubah. Bot jadinya. Anak-anak kita sekarang bilang bodoh pun udah macam dol, bodoh. Masa ya? Disuruh walak dolin nggak bisa, tapi bilang bodoh, aduh sebenarnya. Tapi itu tugas kita bersama. Iya, betul. Mungkin Rani menghadapi itu juga. Iya Kak, bagaimana pengalamannya? Apakah ada teman-temannya juga yang seperti itu? Pastinya ada lah, sudah nggak mungkin nggak ada. Ya pasti ada. Tapi jadi pembelajaran bagi dia. Jadi pembelajaran bagi dia, mungkin bisa ditegur, kan nggak semua juga bisa kita tegur. Kita tegur dengan kondisi, ini kayaknya orang yang bisa ditegur, ini enggak ditegur dengan cara lain, kan begitu hidup. Iya betul ya. Saya sangat suka yang bagian tadi cara mengajarkan anak itu. Apalagi saya punya adik laki-laki yang mana saya kurang terbuka juga dengan dia, tapi saya bisa mencontoh hal yang buat mencontohkan pipis jongkok. Mohon maaf saja karena ya harus buat adegan kepergok pipis jongkok. Anak-anak laki saya dua-dua sekarang pipis jongkok. Ya saya juga dulu pipis jongkok bukan karena so alim juga senangnya. Saya paling malas bawa sarung. Paling malas. Saya juara kelas yang paling sering kena hukum. Loh, tapi kan pokoknya ada yang dibanggakan. Makanya gitu. itu maksudnya saking sama kayak dia, pembosan. Tapi bersyukurlah nggak jadi pembosan, karena orang pembosan itu kreatif biasanya. Kreatif, walaupun ada usil-usil. Berarti Rani kreatif. Kreatif sebenarnya sudah punya modal. Tinggal dia bagaimana mengetahui bagaimana cara menyiasati membaca buku yang tebal biar nggak muak, kan seharusnya kreatif dia biar tidak muak. Kalau lebih tinggi kesadaran dia bahwa ada sesuatu nih, aku harus kreatif biar tidak bosan, harusnya gitu, bukan meninggalkan sama sekali. Gitu.
Oke, kalau di tempat Kak Rania SMA, MA itu ada hari literasi. Kalau buat MA ada Ustazah, Hari nanti apa? ya enggak, nanti ada jadwalnya. Oh, jadwalnya. Iya, jadi per kelas gitu. Terus nanti hasil literasinya ditulis kembali jadi karya gitu. Maksudnya singkatan dari isi buku itu apa. Oke. Kalau di SD ini, Bang, di setiap hari Rabu ada literasi. Apa peristiwanya? Peristiwanya itu hanya untuk membaca aja, tapi memang khusus bahasa Inggris. Ya, Nah, ya. ini saya mau tanyakan, apakah bahasa Inggris itu berdampak juga bagi literasi mereka yang mana itu bahasa Inggrisnya masih ditranslatekan sama gurunya Ya. gitu. Banyak hal memang yang keliru kita lakukan. Saya tidak mengatakan keliru. Kalau sudah dipastikan bahwa bahasa pertamanya selesai, bahasa asal dia selesai, itu lebih mudah dia belajar bahasa kedua. Ya. Jadi saya tidak bisa memastikan anak-anak SD kita sudah selesai nggak bahasa asal ya, bahasa Indonesia atau bahasa daerah sudah selesai. Kalau nggak, transfer pindahnya ke bahasa kedua yang akan diterima juga akan rumit. Selesainya itu Selesai dalam artian ya bahasa Indonesia saja belum selesai ngomongnya, masih terbata-bata. belum tahu arti yang ini, pasangannya yang ini, kan banyak sekali. Makanya instrumennya banyak sekali. Jadi anak-anak itu diajak dari sisi linguistik. Kami tidak memungkinkan satu anak itu bisa belajar dua bahasa sekaligus dalam konten atau start yang sama. Mungkin bahasa Indonesia sudah start dari awal ya, sudah start mereka dari awal. Mungkin kalau di rumah masih berbahasa tafsir enggak lagi. Ngerti aja, cuman enggak ngerti bisa aja, cuma nggak bisa ngomong. Tapi itu pun jadi kaya dia rasakan. Buktinya apa? Ketika saya katakan saya hanya orang Minang lahir tafsir, tulang aja lah, kan langsung. Iya. Karena dia punya kekayaan itu. Dia harus sadar kekayaan itu. Makanya saya bawa anak-anak saya itu, kalau kenal orang Rahma misalnya Munte ini, kakaknya ini Tafsel, kalau jumpa orang Karo panggil Bibi, jumpa orang Jawa panggil Bude. Jadi anak-anak saya kaya tutur. Iya. Dia nanya, Bude kok dia dipanggil Bude ya? Karena orang Jawa itu kalau adik emak atau adik ayah dipanggil Bude. Itu kenapa Bibi ya? Kalau Bibi itu kakaknya ayah itu Bibi bahasa Karonya. Oh, Bulang kalau nenek opung di Tafsel, Bulang di Karo, opung di Toba. Banyak kaya sekali. Jadi dia tidak jadi sangat banyak asupan. Nah, terkait dengan yang tadi, kalau identifikasi kekeliruan kita adalah ini, kita semua tidak mau tahu anak ini datang dengan kondisi pengetahuannya seperti apa. Pokoknya kita punya program bahasa Inggris, nggak mau peduli, pokoknya ada program bahasa Inggris harus jalan. Sebenarnya merdeka belajar itu kan, atau apapun istilah sekarang kan, identifikasi muridmu, kemudian kau pasti akan memberikan pelajaran yang berbeda. Satu anak ngomong aja kerjanya, satu anak nulis saja. Nah, yang ngomongnya saya suruh ngomong, kau tuliskan omongan dia. Jangan saya paksa dulu dia untuk kau harus ngomong seperti dia, kau harus nulis seperti dia, enggak gitu dulu. Jadikan mereka jadi simbiosis mutualisme. Nanti ketika dia nemu enak juga pandai ngomongnya, ya baru iya kalau aku ngomong aja nggak nulis sayang ya. Saya pernah uji coba itu, udah sering. Jadi anak-anak itu kita identifikasi dulu kemampuannya apa, kemampuan linguistiknya. Rumit sebenarnya ya, walaupun bisa disederhanakan. Sama seperti belajar melukis, saya akan mencari anak-anak yang tulisannya jelek malah. Menulis mural, melukis mural. Karena muralnya mau main bercak-bercak. Yang saya cari anak-anak yang tulisannya jelek. Nah, kalau di kelas sudah dia jejek guru kan, saya enggak. Wih, keren ini, kok bisa keren om? Keren, sini. Ini ada cat, ada kampas, ada cat, ada cat air, ada air. Coba coret aja. Karena motorik dia memang itu. Nah, anak yang bersegi nulisnya cocoknya menulis gambar-gambar dimensi, ruang dan bangun. Ya nggak ada yang salah. Yang salah kita akan dewasa ini dengan kemampuan kita. Jelek tulisanmu, enggak. Keren itu, karena itu bawaan dia, keren itu. Tinggal memanfaatkannya aja. Jadi kelemahan itu seharusnya kekuatan. Itu saja tugas kita semua. Dan itu di literasi semua. Jangan terlalu kagum ya. Terkagum-kagum, terdiam-terdiam. Ya. Oke, mungkin ini kan dari kelas 1 Ya. SD, remaja, dan bahkan dewasa membaca itu tidak luput ya Abang, dari bahkan dia baik itu pelajar atau bahkan dia tidak pelajar, bahkan dari agama kita juga tadi dijelaskan baca Iqra, kan, Iqra. Nah, maka dari itu apakah ada
hal-hal yang harus kita lakukan atau tips-tips untuk meningkatkan baca atau menumbuhkan baca ya bahkan untuk orang yang udah dewasa. Ya. Apakah berbeda dengan anak yang kecil atau yang dewasa ini? Kita sekarang sedang menghadapi yang saya katakan gelombang bahwa manusia Indonesia, nggak hanya Medan sebenarnya, Indonesia walaupun di beberapa kota kita termasuk ya dianggap lemah dibanding Jogja, misalnya dibanding Bandung, misalnya dibanding taman bacaan masyarakat juga Jawa Barat terbanyak, kemudian Yogyakarta dan satu Jawa Tengah. Nah, dari sisi anak-anak tadi sudah kita coba buka ya, berarti anak-anak yang kita hadapi sekarang itu berangkat dari bisa jadi orang-orang tua yang sangat sibuk dengan urusan yang masing-masing itu, kemudian mereka mencari asupan sendiri tentang apa yang ia dengar, kemudian apa yang ia baca. Nah, perbedaan membaca lewat HP dengan buku, mengapa buku sampai sekarang termasuk Swedia itu harus tetap diterbitkan walaupun buku digital ada. Buku digital itu hanya untuk sekadar kita tahu isinya apa, kita akan memiliki ini. Kita membacakan buku ke anak. Ya ini ya, ini saya contohkan membaca nyaring namanya. Anto mengusir burung. Satu pelajaran penting dalam dirinya adalah ayah menunjuk dari kiri ke kanan. Kalau saya tadi orang Arab dari kanan ke kiri. Maka kemampuan orang Indonesia mencopet itu pasti dari arah berlawanan. Itu pelajaran pencopet ya. Karena apa? Kita cepat sekali mata orang Indonesia ke kiri, kecondongan. Karena apa? Karena kita membaca dari kiri. Tapi orang Arab membaca dari kanan. Orang Jepang atas ke bawah. Kemampuan itu bakal jadi penelitian. Kalau Jepang dari kalau tidak salah ke bawah seperti Cina ya. Kalau tidak salah. Ya, jadi bukan ke sini juga, tapi ke bawah dia seperti ini. Cina juga seperti itu. Nah, sampai kemudian dibacakan, dia akan melihat itu. Dan dia tidak akan diganggu oleh hal-hal lain. Beda dengan ketika Anda bacakan digital, muncul logo belanja maya Anda, gitu. Sudah terganggulah dia dengan itu. Nah, kemudian tekstur buku juga secara mata sehat, pasti lebih sehat buku. Secara mata lebih sehat buku, kemudian secara tekstur juga lebih sehat. Bahkan di beberapa negara luar negeri, buku-buku bergambar anak-anak sekarang nggak ada lagi teksnya, hanya gambar pohon mangga misalnya. Ketika dibalik, digosok bau mangga. Sudah memanfaatkan yang dikasih Allah tadi. Kita yang Islam ini yang nggak memanfaatkan. Makanya anak-anak kita nggak perlu lagi ada sampah di situ. Kenapa? Literasi penciumannya nggak kita latih dari kecil. Ini kita mata aja misalnya. Tin, klakson antara tin dengan tin. Anak-anak kita nggak tahu lagi artinya. Santai aja di jalan. Kenapa? Nggak diajar literasi telinganya. Telinganya menangkap makna, menjalankan makna nggak kita ajari lagi. Itu keluputan kita. Nah, kita sekarang menghadapi kaum dewasa atau anak kuliah yang seperti itu. Kalau ke kampus kadang ironis sih, bukan salah mereka sebenarnya. Tapi sistem pendidikan juga membuat mereka juga jadi hanya membaca 15 menit di awal. Mohon maaf, menurut saya itu eceh sebenarnya. Baca, gurunya pergi kan. Baca. Padahal penting bukan bacanya, diskusi apa yang kamu. Jadi tokohnya terlalu ini Pak, enggak juga. Biar saja mereka berdiskusi soal tokoh. Kami berlima atau kita berenam bisa sepakat dengan Ustazah Rahma itu bisa berbeda. Tidak mesti harus berbeda, tapi harus punya. Makanya saya termasuk orang ustazah agak usil ketika foto undangan, pesta undangan saya dengan keluarga nggak pernah mau baris. Suka hati mau duduk di mana. Capek kali hidup ini, dari mulai sekolah baris, undangan kawin pun baris, harus baju seragam lagi. Jadi kalau keluarga saya merit pakai seragam batik ini, aku nggak mau pakai seragam lah kalau bisa. Capek kali hidup ini dari kecil. Mau acara gembira pun. Makanya sekarang saya buat angket kalau berfoto dengan anak-anak atau dengan mahasiswa, Pak gimana gayanya? Masa nanya gaya foto pun ke kita? Masa saya juga ngurusi gaya dia berfoto gitu? Betapa tidak merdekanya anak-anak kita ini kan dari kecil. Mohon maaf kalau masih ada, tolong dengar pemikiran saya ini. Anak-anak TK sampai SD kelas rendah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka dipaksa seragam, Waalaikumsalam warahmat, 2 jam nunggunya kan. Sudah, Bu,
Mengapa itu diadakan? Untuk anak-anak kelas rendah memang harus diadakan biar dia tahu makhrajnya enak, cara jawab ini enak. Tapi kalau udah tahu dia udah hafal, buyarkan lagi. Jangan sampai udah tua pun Waalaikumsalam. Kalau saya ustadz mengaji tempat mak-mama, kalau saya berassalamualaikum, mak-mak jawabnya gitu, saya cabut. Hantu semua ini, masa mak-mak. Baik ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak-mama ini. Saya bilang hantu semua ini. Kok seragam waalaikumsalamnya? Padahal yang unik itu dah Waalaikumsalam ada yang menguap. Tapi nah, bolehkah di kelas rendah? Boleh dalam rangka itu. Nah, banyak ustazah kita nggak ngerti kenapa disuruh seragam anak jawab. Bayangkan ya, karena mesin kita dan petinggi-petinggi kita juga mengajar itu nggak dikasih tahu mengapa anak-anak TK, anak PAUD, anak SD kelas rendah masih harus kita berassalamualaikumnya. Assalamualaikum anak-anak, boleh. Ada alasannya, bukan hanya peraturan SOP aja. Dijawab anak-anak, Waalaikumsalam Ummi. Nah oke, gak masalah. Masa sampai kelas 6 Assalamualaikum, kan gak juga. Harus ada alasan. Nah kelirunya sering saya tanya guru-guru PAUD, guru-guru peraturannya gitu Pak. Aduh ini kok gak ngerti asbabun nuzul sih. Gugurlah tadi Iqra yang ketiga itu. Iqra pertama baca, Iqra kedua artikan, yang ketiga cari lagi asbabun nuzulnya. Al-Quran aja punya sebabun nuzul kan, ayat itu nggak ujuk-ujuk turun. Jangan langsung ayo ini haram darah, halal darahnya. Tengok dulu kaitan ayatnya. Biasa satu huruf itu satu ain. Nanti ke agama kita. Tapi yang saya tahu seperti itu. Begitu saja. Ayo nanya apa lagi? Ya. Oke, jadi tadi apakah ada Pak Abang? Oke, tips ya. Iya, tipsnya bagi kita yang mungkin kebetulan di sekolah kita ini juga ada kegiatan menulis untuk guru-guru, dan alhamdulillahnya itu bagus sekali. Meskipun mungkin bagi saya masih sangat belajar sekali. Ketahuan itu kan dulu yang nggak suka. Terus. Mana apalagi kan kosakatanya sangat kurang. Nah, bagaimana sih waktunya itu membagi waktunya itu supaya bisa memiliki kayak seperti tadi yang Abang bilang, bahwa saya kalau kita mau menulis pasti kita harus membaca dulu begitu. Apakah ada tips and trick? Ya, pada akhirnya menulis atau membaca bagi saya adalah sama seperti sholat. Bukan saya mengatakan menyamakan sholat itu, enggak ya. Maksudnya cara memandang sholat itu kan bukan lagi kewajiban, tapi kultur tubuh kita, kultur mindset kita. Subuh gitu ke masjid itu kan kultur. Jadi bukan sholat wajib, enggak, itunya lagi yang. Jadi kalau orang, menurut saya kalau orang masih sholat itu wajib, belum selesai sebenarnya. Puasa itu wajib, belum selesai. Jadi puasa, mengerjakan halal baik itu bukan lagi soal surga lagi dah, tapi kultur. Karena media bercakap sama Tuhan kan, media bercakap. Jadi misalnya saya jumpa Ustaz Rida, jumpa Rida lah, ngapain cakap, wajib. Kan jadi nggak enak saya jumpa sama Ridanya, tapi jumpa Rida yuk, rindu mau cakap. Kau kenapa harus cakap? Enak aja, pokoknya habis cakap lega lah, kan gitu analoginya kan. Mengajarkan ke anak-anak juga kan gitu. Nah sayang ustaz kita kan, ustaz kita nggak mengajarkannya gitu, hanya wajib toh nanti dapat satu bunga di surga. Nggak gitu juga kan, Marta gitu loh bahasa kerennya kan. Nggak. Jadi kita harus mencari analogi. Saya suka mencari analogi itu. Karena literasi itu mengajarkan itu, nggak bisa kau ajari lewat cara ini. Penting substansinya dia mau sholat. Nah, anak perempuan saya untuk mengajarkan aurat pertama bukan haram. Bun, ya. Pernah nggak mau tengok ayah celana pendek di rumah? Enggak. Turunkannya lah roknya, celana waktu SD lah dia turunkannya lah celana pendek, celana selututnya yang tertarik waktu nonton TV, tertarik karena bersila. Jadi saya mengatakan aurat enggak haram dulu, enggak malu sama ayah. Ayahnya enggak pernah nampak paha kok. Ya. Itulah saya terus mengajar. Keluar sana juga. Kita kan enggak. Berdosa, paha berdosa, asyik berdosa, paha berdosa, pahamu nampak berdosa. Cari jalan lain apa? Cari dulu malu. Oh, kenapa disuruh aurat itu jadi haram? Kalau kita lihat soal malu kan. Nah, malunya saya. Nah, ketika kemudian jadi kultur, mau membaca duluan atau mau menulis, saya menulis duluan loh, baru kultur membaca kemudian jadi. Ini nggak betul juga nih, menulis tapi kosong, harus diisi bahan bakar itu pasti membaca, termasuk yang tersurat, tidak hanya yang tersurat,
tersurat dan tersirat. Tapi biasanya terlatih dua-dua kalau dua-dua dijalankan. Jadi tersurat itu apa yang terlihat, kemudian kita yang tersirat, orang mengatakan kenapa mendung tak selalu hujan? Itu ilmu pengetahuan loh. Karena apa? Karena kalau mendung di atas sana, tapi lihat arah angin yang kencang, insya Allah belum tentu hujan di sini. Itu kan ilmu pengetahuan. Nah, itu kan yang tersirat. Soal angin, banyak sekali yang tersirat di kita. Ada pantun ini. Kalau ada sumur di ladang. Jadi sekarang ubur-ubur ikan lele kan. Itulah kualitas literasi kita sekarang. Mohon maaf, saya senang tetap kawan-kawan berpantun, tapi saya tetap harus bernasihat. Tapi kalau khair bernasihat dalam kebaikan itu ya. Kalau ada sumur di ladang Ustazah Rahma, boleh kita menumpang mandi. Pertanyaan saya sama Rahma sama Ani, yang dicari pertama sumurnya atau ladangnya? Biar jadi pantun ini. Sumur. Ya, sumurnya dulu ya. Oke. Tapi sumur ladang lah. Ladang. Iya kan? Kalau ada sumur di ladang, walaupun sumur duluan terucap, ada ladang, kemudian ada sumurnya. Itu filosofinya, yang punya sumur itu pasti yang punya ladang. Atau sumur yang nggak di ladang, mana lebih berani Ustazah mencicipi sumur yang ada di ladang atau tidak ada di ladang atau di luar ladang? Yang ada di ladang. Dirawat. Karena pasti terawat, paling tidak terjaga untuk dipakai oleh yang punya ladang. Sudah satu ilmu ya. Betapa kita sepele dengan pantun ini. Kemudian boleh kita menumpang mandi. Jadi kalau sudah ada sumur di ladang, sudah tentu boleh menumpang mandi? Belum. Jadi harus izin dulu. Apalagi di kampung kami yang punya sumur sama punya ladang beda orang. Mbak, ada. Kok bisa gitu? Nah, dia dulu buat sumur, kemudian beli ladang. Dia mengatakan jangan dibunuh sumurnya ya. Walaupun itu ladang mau sayang sumurnya bla 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 bla. Nah, yang punya ladang akan merasa tepos leronya bahwa ini yang buat sumur dulu Opung Hasan. Pamit dulu sama dia dulu. Gitu. Dua-dua nggak dapat izin, nggak mandi kita. Udah dapat ladangnya, ada sumurnya, boleh menumpang mandi. Habalum minan nas. Kalau ada umur panjang yang ngasih siapa? Allah. Kalau umur kita panjang hampir umur 80, sudah tentu kita berjumpa. Belum tentu kalau nggak diizinkan, nggak diizinkan sama yang ladang mandi, nggak diizinkan yang punya nyawa, nggak bertemu. Habalum minallah, habalum minan nas, habalum minallah. Ada tuh diubur-ubur ikan lele, nggak ada. Ya kan? Betapa kaya, betapa kuatnya itu. Wow, pantun sesingkat itu memiliki banyak makna. Dan pantun sudah kita sepelekan kan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti, karena peti yang dulu tuh nakku penyimpanan piring, penyimpanan ceret emas dari Mekah, itu dulu peti macam buffet sekarang. Jadi dulu di kampung kita itu atau di kampung manapun Indonesia, penyimpanan barang-barang mewah itu di peti. Makanya jangan simpan jarum. Kalau ada jarum yang patah, ngapain kau simpan di tempat yang bagus? Kan rusak nanti piringnya. Nanti ngambil piring kau kena jarum kan gitu. Nah, kalau ada kata-kata yang salah yang nggak bagus, ngapain kau simpan di tempat hatimu yang bagus itu? Berarti kalau kau simpan, berarti hatimu nggak bagus. Kalau masih kau simpan jarum yang patah itu ke dalam peti itu, berarti memang piring-piring udah nggak bagus juga, tempat pembuangan yang nggak bagus memang itu, piringmu pecah, sendokmu bengkok, kan gitu. Tapi kalau kau nggak simpan, berarti petimu bagus. Begitu juga kalau ada kata-kata yang salah, kalau hatimu bagus, mau bilang gitu, kalau hatimu bagus, kalau ada yang salah nggak akan kau simpan itu di hati. Jadi satu bahan ceramah kan. Maknanya dalam kan? Baru tahu. Ya, mudah-mudahan nanti ngasih tahu. Nah, nanti membaca pantun yang lain nanti cari lagi. Oh, pantun ini. Oh. Jadi maknanya nggak hanya satu sisi. Dia mengatakan kalau ada kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Kalau dipanjangkan, kalau kau simpan berarti hatimu nggak bagus. Kan gitu sebenarnya. Ada tadaburnya ya. Tapi itu nggak diucapkan kan. Nah, asbabun nuzul tersembunyi kan. Nah, itu buat kaya-kayanya orang dulu itu. Jadi bukan berarti kita harus berpantun-pantun sekarang, tidak. Tuh buktinya masih berpantunnya anak-anak ini. Satu sisi bahagia. Salah satu pesawat maskapai penerbangan swasta saya suka naik itu karena ada pantunnya. Ya nggak usah kita sebutkan mereknya kan. Tapi ada pantunnya kan. Tapi itu bukti bahwa leluhur kita tuh keren. Karena itulah leluhur kita. Karena leluhur kita itulah yang membesarkan kita. Mereka besar, pantun orang Labura, pantun orang Minang pasti berbeda karena konteks yang dihadapi berbeda. Orang Minang banyak dengan ayam, dengan sapi, orang Batak banyak. Tapi se-Indonesia penelitian saya selalu ada sirihnya. Mulai dari Aceh sampai Papua, sirih tinggal, itu kekhasan Indonesia. Jadi
mau tidak mau kita harus tetap bersuara, termasuk podcast ini, termasuk ada lembaga literasi di sekolah, itu salah satu upaya. Pemerintah sebenarnya secara umum lagi getol-getolnya mengajarkan literasi. Ketika saya mengajarkan tahun lalu saya keliling ke 38 SMK se-Sumatera Utara bahkan sampai Aceh hanya untuk mengajarkan literasi. Itu program pemerintah, keren programnya. Mengapa? Anak-anak SMK dianggap keren bekerja, bisa semua, tapi disuruh cakap nggak bisa, disuruh menuliskan hasil pekerjaannya nggak bisa, disuruh ini kok bisa kayak gini, nah ya gitulah, ini ada sepeda motor rusak, gimana cara memperbaikinya, selesai bagus, gimana cara bisa bagus, ya kayak gitulah, dari ini kan. Nah kemudian muncullah program pemerintah mengajarkan soft skill berbicara dan menulis bagi anak-anak SMK biar keseimbangan antara skill lapangannya, nggak bisa aja, harus bisa. Jadi mercusiar, bukan mercusuar, mercusiar. Oke, berarti maka dari itu sebelum adanya literasi membaca ini, ada orang yang dia pinternya menulis, tapi di speaking dia kurang. Ya, nah, itu yang jadi menjelaskan kemampuan itu harus kita seimbangkan. Walaupun tidak bisa jadi tidak akan harus semua sama, tapi setidaknya dia tahu bahwa bagaimana menjadi pembicara yang baik dengan keterbatasan dia, atau menjadi penyimpan ilmu yang baik dalam tulisannya dengan keterbatasan. Kemampuan itu harus diberikan, gitu loh. Kemampuan itu setidaknya harus diberikan. Pasti tidak semua menjadi pintar menulis, pintar membaca, pintar berbicara. Tidak semua, kalau enggak semua jadi MC kita kan. semua jadi ngomong di sini semua kan. Tapi semua harus karena pada akhirnya kita akan berada pada posisi itu. Kalau masih ada acara makobar di rumah orang ini habis lebaran, masih ada nggak? Masih. Wow. Disuruh semua cakap kan? Iya. Tapi sayangnya, saya meneliti keluarga mertua, dan saya beri kritikan. Mertua, mohon maaf, kalau setiap tahun kita lebaran makobar itu sahabat-sahabatku berbicara pidato, masing-masing anggota keluarga pidato intinya lebaran dan minta maaf. Tapi kalau pidato kita masing-masing, kita tiap tahun sama aja bunyinya. Kepada ayah saya minta maaf kalau ada salah, kepada ibu saya minta maaf kalau ada salah, kepada adik saya minta maaf. Tahun depan gitu juga. Udah rekam aja di studio, putar setiap lebaran. Maksud saya kemampuan berbicaranya nggak berkembang. Memangnya kesalahan kita tiap tahun sama? Tidak kan? Tahun ini aku ingat sekali pernah aku kecewakan mama, dipanggil ke sekolah gara-gara aku memukul kawan. Minta maaf untuk itu, dan aku berjanji tahun depan setelah lebaran ini tidak akan mengulangi hal-hal seperti itu. Akan dipanggil mungkin karena prestasi. Tahun depan kan masa saya punya kesalahan, masa 2 tahun lalu kesalahan sama juga. Kan tiap tahun kesalahan kita berbeda. Jadi jadi saya buat pelatihan untuk anak-anak tafsir itu. Boleh Makobar itu minta maafnya spesifik, pasti orang tua kita lebih sedih. Aku pernah mencuri uang mama, bla bla. Pasti nggak akan berani dia marah, pasti. Aduh. Itu makanya saya bertanya, apanya bagus, kulturnya bagus, tapi sayangnya yang menjalankan itu nggak ngerti lagi kenapa itu dijalankan. Dulu dijalankan itu karena kita mengungkap kesalahan-kesalahan kita setahun itu. Nah sekarang anak-anak cuma disuruh kepada mama aku minta maaf banyak salah, kepada ayah begitu juga. Mak mertua saya kepada ketua ayah disucok midomo madaau cawonan masih sama juga. Tahun ketiga saya protes, kalau masih gitu tiap tahun minta maaf saya nggak mau ikut lagi gini-gini. Minta maafnya harus detail berbeda dong, masa sama tuh kesalahan kita berbeda. Kakak ini bisa diaplikasikan nanti bilang sama ayah biar buruk atau nanti link YouTube kita share ke ayah ya. Jadi jadi literasi itu banyak hal, selagi kita ingat bahwa mengerjakan sesuatu terkait dengan baca tulis tidak hanya membaca apa yang bisa kita lihat dan menulis apa yang kita pikirkan, tapi Iqra, yang ingat tadi Iqra yang pertama, baca yang tersirat, cari artinya, diskusikan, cari asbabun nuzulnya, bareng hasil terbaiknya tunaikan. Ya kalau nggak ditunaikan ya sama seperti kita yang habis Quran juga, tapi kita juga menghafal yang tidak bagus juga di luar sana kan, hal yang gitu. Dan banyak itu kan hanya agama tidak salah kan, perilaku beragamanya yang keliru. Misal saya pernah sholat di musola. Sendal saya sendal kulit, tentu tidak dibasahi, ya kan. Saya sholat di musola sendiri nih, kecil sekali. Nah kemudian orang menyusul sholat, saya selesai sholat,
dia tidak ikut saya masbuk, kemudian dia sholat. Saya lihat, saya tadi berwudu itu tidak memakai sandal saya, tidak dibasahi, pakai gayung biar bersih. Nah, kakinya 42, selopnya juga kulit, sandal saya dibasahinya, dipakainya longgar. Agama tidak mengajarkan itu. Abang itu jauh lebih bersih wajahnya dari saya. Tapi perilaku beragamanya, dan itu saya cerpenkan. Masuk ya? Saya cerpenkan dengan judul sepasang sandal yang belum tentu masuk surga. Wow, jangan-jangan nanti kita podcast ini cerpenkan lagi Kak. Ya maksud saya kan itu kita hadapi. Ketika mohon maaf, ketika di meja di samping saya dia ngomong yang baik-baik aja tentang keagamaan loh. Saya nggak mau ngomong soal fisik ya, nanti banyak terus, tapi ngomong kita beragama itu tentang konten agama lah. Tapi ketika sholat, dia kan seharusnya ikro. Ini ada sandal kulit, sandal kulit saya, kaki saya 42. Ini ada, nggak basah. Dia sholat tadi nggak basahi. Saya pakai aja lah. Coba renungkanlah betapa tidak memikirkan itu dia. Literasi numerasinya gagal. Apa gagalnya? Kaki 39 ke 42. Kaki 42 menyorong kaki sandal 39. Dibasahi dan longgarlah itu. Apa nggak dipikirkan itu? Saya pikir agama mengajari itu. Ya lewat literasi. Ya, betul. Ya, habalum minan nas, habalum minallah tadi. Wah panjang kita nanti kalau cerita itu. Oke, Ya. Kakak tadi mention bahwasannya kakak nggak suka sama buku yang tidak berwarna, Iya, tidak ada gambarnya. Boleh bertanya tulang? Iya. Dari kecil suka membaca buku tapi milih kalau misalnya ceritanya kayak tertarik gitu mau atau ya. Sebenarnya itu modal. Dia itu modal. Makanya saya tadi masukan saya katakan adalah tidak akan semua buku bergambar anakku. Yeah. Gambar ketika buku sudah tidak bergambar, gambarnya ada di cerita itu. Gambarnya ada di cerita itu. Jadi saya selalu mengandalkan. Saya juga gitu. Saya sampai SMA nggak suka baca. Setelah Iya, masih. jadi Rania mau minta tipsnya nih, gimana nih tiba-tiba Nah, tulang salah jadi suka salah baca. satu tips menulis dulu. Menulis dulu. Nanti terasa nanti. Aduh kosong kali ini. Mau nggak mau. Tulang juga gitu. Jadi saya tuh Ustazah Rama, anakku, baruku paling malas membaca. Malas sekali. Ujian pun nggak pernah membaca, malah jadi berbohong ke orang tua. Belajar kau ya mak, suara buku aja, sound buku aja dari kamar, padahal nggak baca. Karena saya merasa saya cerdas menangkap apa yang dikatakan guru saya. Makanya kalau guru saya membosankan, usil saya. Saya mohon maaf jangan ditiru ya, usil sekali. Saya ngusil kawan, nanti guru saya melempar saya pakai penghapus, kan dulu masih putih. Diman dulu kan dilempar. Nah, saya merasa jago kali ibu ini ya. Tahu dia siapa yang ribut. Padahal memang kita pasti tahu itu suara siapa ya kan. Saya dilempar pakai penghapus putih di sini. Nggak boleh dihapus. Saya kemudian banyak menerbitkan keringat biar meleleh. Tengoknya. Loh kok terhapus Nusan? Nggak tahu bu, keringat saya banyak. Nama lo mau yang pandai lah kau mang ya. Kau banyakkan keringat mau biar usil aja. Tapi usil terus usilnya bertanggung jawab. Jadi kalau ketika anak-anak ada jumpa yang usil, apa-apa, memanfaatkan keusilan dia jadi produktif. Jadi jangan anggap dia ini hiperaktif, ini enggak, ini hiperaktif yang bagus ini kalau digantikan jadi ini, dijadikan jadi ini. Jadi si Rania itu sebenarnya hanya penting menulis, rakuskan menulis pasti KO. Ya Allah, ampun harus baca. Menulis genre yang inilah horor misalnya. Mau nggak mau harus baca. Dan tulang mengalami itu ketika semester 2 di Sastra Indonesia di Unimed, ketika menulis kosong membaca. Alhasil membeli buku saja kerjaan. Pernah saya jalan kaki dari Gramedia ke Jamada ke Leda Sujono, gara-gara sibuk beli buku lupa ongkos pulang. Jadi bagaimana seterusnya? Ya. Pulangnya Jalan gimana? kaki. Jalan kaki. Ya nggak apa-apa lah jalan kaki. Olahraga ya. Olahraga. Teruk juga. Dari Gajah Mada ke Leda Sujono, tembung kos saya di Leda Sujono. Tapi begitulah. Pada akhirnya saya merasa ketika kesadaran itu muncul seperti mengisi kekosongan yang dulu nggak baca. Jadi tulang jadi sukanya harus baca. Akhirnya sekarang jadi kultur. Jadi kalau saya ngopi, saya habiskan 2 bab untuk baca. Jadi nggak hanya ke anaknya saya buat seperti itu. Saya main HP dulu, mau main HP nih, saya baca dulu 2 bab.
Ini lagi baca Tanpa Rencananya Dia Lestari. Kemarin kan acara peluncur bedah buku Dia Lestari di Gramedia, di USU, Tanpa Rencana. Saya sering membaca itu. Tidak harus habis semua. Tapi saya kulturkan ketika duduk di kafe membaca itu sebentar, membaca itu 2 bab. Ya. Itu per hari? Per hari harus membaca. Per hari saya harus nulis. Menjelang tidur, setengah jam menjelang tidur saya pasti buka laptop. Itu istri tahu. Saya mengetik apa saja yang saya ketik. Kalau mungkin kalian mungkin masih apa ya gitu. Tipsnya untuk menulis biar nggak sibuk, buat judulnya atau tuliskan satu kalimat, putihkan semua, habis itu sambung lah, ngomong aja, putihkan hurufnya, biar nggak nampak yang di atas. Terus udah penuh, udah capek, simpan, sip. Besok buka, hitamkan. Udah sampai segini ceritaku. Itu salah satu tips. Tidak satu-satunya, jangan dianggap. Ya, jadi salah satu program yang dicoba bagi orang yang selalu terganggu dengan nggak bagus kalimat pertama, udah putihkanlah hurufnya, itu bagus, dah sambung aja dulu. Nah, jadi ada mahasiswa saya pernah, orang kita Batak, nulis tentang, saya kasih gambar ibu-ibu pakai baju daster, nenek-nenek nampak seperti miskin tapi ada gelang emasnya. Saya nggak taruh di depan kelas, pakai proyektor, semua menulis tentang nenek ini. Nah dia kemudian begini, udah 15 menit masih diam. Kenapa kau Inang? Bingung Pak. Coba tulis bingung. Maksudnya Pak? Tulis bingung. Ketik bingung. Dah kasih titik. Udah Pak. Nah cerita kenapa kau bingung? 2 halaman. Saya bingung melihat ibu itu. Tampilannya miskin, bajunya koyak-moyak, tapi gelang emasnya itu. Cerita bisa. Setelah selesai, nah masih bingung. Iya Pak bisa. ya Tuhan bisa katanya. Cobalah. Memulainya malah dari bingung. Coba saja bingung. Begitulah. Yang penting. Nah, jadi saya setiap malam itu pasti, bahkan mohon maaf terkadang ketika saya buka nggak muncul apa-apa, saya hanya mengatakan lontong lah, atau mohon maaf kadang makian tinjalah. Tutup, simpan, save, tinja. Hanya untuk membuktikan bahwa saya tetap harus motorik ini harus tetap, biar nggak, insya Allah nggak cepat stroke, nggak cepat ujur. Gini-gini lebih cepat stroke, hati-hati. Gini-gini apa ini? boleh tapi keseimbangan. Jadi bukan berarti kita anti digital juga. Saya juga punya HP kok, saya punya, tapi ini tetap keseimbangan yang dikasih Tuhan. 5 panca indera itu boruku harus diseimbangkan biar muncul indera ke-6. Jadi indera ke-6 muncul bukan belajar dukun. Indera ke-6 muncul karena kita mensyukuri mata, mensyukuri telinga, mensyukuri penciuman atau hidung, mensyukuri alat cacap atau lidah atau mulut, mensyukuri alat raba atau kulit. 5 ini seimbang, muncullah kepekaan tertinggi dari hati kita, indera ke-6. Hablum minallah, hablum minan nas. Tapi kalau burukku tidak mau tahu dengan mata buruk terhadap bacaan, timpanglah, cacatlah keseimbangan 5 panca indera. Nah kita sedang menghadapi itu di luar sana. Guru saya pernah membawa tomat, menyuruh kami membawa tomat, 2 tomat 1 hari, 2 tomat 1 hari, 2 tomat 1 hari. Tapi nggak diapa-apain. Busuk kan. Satu murid saya, Ustaz, bau, baru Hasan Al-Banani yang mensyukuri hidungnya setelah hari ke-6 ini. Karena hidungnya bekerja, bau. Hanya untuk latihan mengidentifikasi murid kita peka nggak hidungnya. Sedetail itu ya. Nah kita coba, kembali ke kita lah. Kita lakukan itu di rumah, di sekolah, di kelas, di lingkungan komunitas-komunitas kita. Cocok kau rasa bau ini, atau memang karena pilek aja, karena memang udah sakit aja hidung itu, udah nggak berfungsi, sinus terus tiap hari misalnya gitu. Belum lagi ke yang cecak, belum lagi ke yang ini, loh nggak dilap-lap ini baru. Tapi kalau yang nggak mau lagi, nggak ada peduli, mau abu, mau 2 meter abunya nggak peduli. Karena apa? Nggak dilatih kepekaan. Jadi literasi itu terkait dengan 5 panca. Kalau dari sisi Islam mensyukuri 5 panca indera itu termasuk membaca dan menulis, input dan output tadi. Kemudian muncullah indera ke-6. Indera ke-6 terhadap yang ilahi dan indera ke-6. Oke Kak, bisa diaplikasikan nanti kalau misalnya Kakak
bentok, tulis aja Tulis apa yang aja membuat kakak apa. bentok ya. Atau ketika dia mengatakan tidak bergambar, dia cari, masih ada kok buku-buku novel yang bergambar juga masih ada. Atau ada beberapa buku-buku fiksi bergambar, nggak ada ceritanya, dan bukan cerita anak-anak ada. Ya, kalau itu alasanmu masih ada. Pokoknya jangan kau tinggalkan ini. Bahkan ke anak-anak saya buat latihannya. Kadang saya serai buku tuh, dia pijak-pijak. Atau kadang dia pijak buku yang seharusnya saya jaga. Jangan langsung marah. Itu buku ayah, jangan. Dalam hati aja, ya Allah itu bukuku. Oh Tuhan kok dipijaknya ya. Baru main-main. Terbang ke sana, coba ke buku sana, terbang. Ayo ambil lagi buku, pijak jadikan tangga. Saya ambil buku-buku yang lama, buku-buku yang maksudnya buku-buku yang bukan prioritas, saya jadikan tangga. Coba naik ke tangga ini. Dia naik ke tangga ini. Buku saya udah amankan. Begitulah cara saya untuk bagaimana buku saya selamat, bukan marah. Karena kalau dimarahi, dia akan mengatakan, kurang ajar nih buku nih, gara-gara kau ayahku marah, ayahku menjewerku, gara-gara kau. Jadi bencilah dia. Oh, ternyata setelah abang jelasin itu, saya melihat ada stoik di dalam diri abang. Ternyata kita sebagai pendidik itu harus stoik. Stoik itu apa? Stoik itu saya pernah baca dari buku berbagi ilmu, stoik yang jadi mana jangan anggap saya tahu semua. Ayo. Yang mana kayak tadi yang abang buat, bahwasanya kalau misalnya ada satu kejadian kita jangan langsung gegabah. Kita harus menseleksi kenapa, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu tadi yang stoik itu. Kayak misalnya tadi marah, kayak yang istri bapak lakukan kan, marah. Abang bisa ngejelasin bosnya tidak seperti itu seharusnya. Pernah anak saya marah ke opungnya usil, mertua saya usil, geli-geli, marah dia. Apa kau opung ini? Kenapa tadi? Coba ulangi marahnya. Ini opung nih. Iya, marahnya coba ulangi kalimatnya. Apa kau? Kaunya buang. Coba. Tetap marah. Reka ulang ya, Pung. Reka ulang. Biar apa? Bahwa anak boleh marah kok. Jangan larang dia marah. Yang kita koreksi itu konten marahnya. Cara marahnya yang kita koreksi. Jangan larang dia marah. Marah itu ekspresi manusia. Saya juga boleh marah ke pimpinan, boleh marah ke ustazah, boleh marah ke ustazah Rida atau ustazah yang lain. Tapi cara marahmu berbeda. Sama Rahma, Marida, sama Buru saya ini harus beda. Walaupun konten tujuan alamat marahnya sama. Jadi coba ulangi, marah lagi. Apa yang Pung, geli-geli, udah dibilang jangan geli-geli lo Pung. Udah, itu marah ya nak, jangan pakai kau. Ya, gitulah. Jadi marahnya nggak saya eliminasi. Marahnya tetap dipakai, tapi diganti. Kan dua pelajaran jadinya. Dia tetap dihargai marah dia. Jadi anak-anak itu jangan nggak dihargai juga marahnya. Koreksi konten marahnya. Alasan dia mengapa marah nggak boleh kita koreksi. Kalau marah nanti dia nggak bisa nangis. Jadi anak yang suka menangis bukan cengeng, tapi dia hatinya sangat cepat berempati terhadap segala hal. Anak yang lasa bukan lasa. Dia punya energi yang besar untuk melakukan banyak hal. Makanya kasihkan tugas yang banyak untuk dilakukannya. Jangan diam kau, lasa kali, diam kau. Bukan disuruh diam, kasih akomodir dia. Karena dia punya energi yang berlebih. Ada anak yang pendiam bukan karena nggak bisa cakap misalnya. Tapi dia punya perkakas yang rendah untuk bisa cakap. Beri dia mainan untuk bisa melihat banyak hal biar pikiran gitu. Jadi memandangnya terbalik dulu. Jangan ini bandel. Jadi saya dulu sama mahasiswa saya, kalau udah siswa lain itu bandel tuh Pak Hasan, hati-hati. Oh ya, yang mana? Yang itu. Oke, siap. Saya masuk kelas. Bagi sahabat-sahabat mahasiswa silakan angkat kaki ke meja, silakan makan minum, silakan main HP, jangan usah main HP dalam tas. Silakan mau ngapain silakan, jangan ribut, tapi silakan mau apa saja, tapi telinganya terjaga ya. Saya akan mengajar. Satu mahasiswa laki-laki di belakang angkat kaki. Saya senyum. Terus saya suruh, kan nggak boleh marah. Tapi kan masih boleh kan? Karena adalah mahasiswa ini, kalau isi bang nggak akan saya lakukan. Angkat kaki ke atas. Dia mau ngetes. Ya saya senyum juga. Sampai bingung dia kan. Bapaknya kok nggak marah. Sampai capek dia angkat kaki itu. Angkat kaki ke kursi mahasiswa kan. Kursinya kan kursi yang ada mejanya. Nah kemudian setelah itu, setelah selesai kuliah, saya keluar. Kan di kelas tuh perempuan lebih banyak kan, bisa 20-an orang, laki-laki cuma 4, apalagi jurusan sastra Indonesia. Sampai di luar dia dipukuli, dijambai sama mahasiswa-mahasiswa perempuan.
tahu isi percakapannya, kau nggak ada otak kau ya, masa kau kayak gitu? Kan bapak itu yang nyuruh, iya bapak itu yang nyuruh, tapi nggak ada otak kau. Nah saya cuma senyum lewat, biar alam yang menyelesaikan. Tidak perlu saya yang menyelesaikan. Sekarang saya bersahabat dengan teman laki-laki, mahasiswa laki-laki itu santun sekali. Jadi belum tentu anak tidak santun. Jangan sekali langsung nggak, uji dulu. Nah bersahabat udah 3 anaknya. Ya bagus rezekinya. Masya Allah. Dia dulu angkat kaki. Atau ada mahasiswa saya, Pak, saya terakhir semester ini kuliah Pak, mau nangis nih. Kenapa? Ayah saya pensiun kerja, saya anak paling besar dan saya harus berhenti kuliah. Oh iya, ya, saya nggak mau ikut sedih. Saya tahu saya jawab apa? Tahu nggak, Paul? Ya Pak, saya itu ayah saya pensiun dari dunia nggak balik-balik. Umur saya 11 tahun. Jokes. Umur saya 11 tahun nggak balik-balik, menyerah saya. Tuh diam dia. Kemudian dia bangkit, Pak, izin saya nggak jadi berhenti kuliah. Nah, saya cabut kau. Kamu pensiun dari kerja kok cengeng. Ini ayah saya pensiun dari dunia nggak balik-balik gitu. Biasanya Gen Z gitu Pak, Abang. Iya, jadi banyak modal, banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait banyak hal mendidik anak-anak kita, mendidik siapapun di luar sana. Jadi pada hakikatnya kita semua guru. Dia punya guru sebenarnya bagi teman-temannya, bagi adiknya, bagi alam, bagi semesta. Kita pada hakikatnya guru. Padahal hewan-hewan pun sebenarnya, nanti buku saya yang ketiga, buku saya yang Kopi Kepo tahun lalu itu kan terbaik Tempo, terbaik 3 besar buku terbaik Anugerah Tempo. Buku tahun ini judulnya Jenis Genius Hujan. Tahun lalu 2 tahun lalu Kopi dan Kepo, tahun Jenis Genius Hujan. Baru sekarang saya sedang menyiapkan buku Kebun Binatang tipe 36. Itu hasil bacaan saya terhadap ensiklopedia hewan-hewan. Situ baru saya tahu bahwa mengapa sekarang saya nggak terlalu benci sama tikus, Ustazah. Wow, keren, harus dibaca guys. Mengapa tidak terlalu benci? Gara-gara rupanya tikus itu memang kerjaannya harus terus mengertakkan mulut, harus terus ngunyah, harus gitu. Karena apa? Kalau dia diam akan tumbuh tulang giginya menembus kepalanya dan dia mati. Jadi dia apapun yang jumpa harus digigitnya. Gitu. Jumpa Tupperware, karena Tupperware kita kan ini bekas tikus. Kalau jumpa dia sabun dimuntahkannya, jumpa makanan dimakannya jadi darah daging baginya. Jumpa yang tidak bagus batu pokok, tapi dia kemana pun dia harus Jadi mulai dari situ saya berhenti. Oh iya ya, nggak jahat kali juga kau ya. Rupanya memang dikasih Tuhan. Ya kalau dia diam mati dia, karena akan tembus tulang. Dari itu dari sisi keilmuan ya akan menumbuh tulang giginya kalau nggak di akan tumbuh tulang akar giginya menembus kepala dan dia mati. Keren sekali bukunya. Laron jangan lagi benci sekali dengan laron yang terbang, jangan lagi jijik. Dia sedang mencari, dia dari rayap, kemudian musim hujan dia harus keluar, dia harus terbang mencari cahaya sekaligus mencari jodoh. 2 sekali cuman itu, kalau dia nggak dapat jodoh matilah dia sebagai jomblo. Berarti kalau dia dapat jodoh dia terus hidup. Dapat jodoh terus hidup ya. Jadi mereka cuma sekali itu keluar dan hanya untuk itu mencari cahaya. Indah sekali itu kan ciptaan Tuhan, mencari cahaya lampu. Makanya kadang semalam kawan-kawan saya gitu, matikan lampu. Janganlah matikan lampunya, kasihan orang tuh cari jodoh loh. Saya berempati kepada laron, cari jodoh loh. Ya hindari aja lu sebentar itu nggak lebih dari setengah jam kok laron itu prosesi taarufnya. Ya, bertaruh di cahaya itu kan gitu kita memandang. Saya memandang pengetahuan itu gitu, sekali. Jadi mereka tuh sekali jumpa cahaya disuruh terbang bersayap dari rayap yang nggak bersayap. Ketika bisa terbang mencari jodoh, kalau ketemu jodoh panjang umurnya, kalau nggak matilah sebagai jomblo. Oh, berarti jodoh tuh mampu memperpanjang umurnya si laron ya. Umur siapapun pada hakikatnya kan. Oh iya juga ketika sih. kita menikah kan memang salah satu selain ibadah, ya ibadah untuk mempunyai keturunan, mempunyai anak-anak dan menjadi modal ibadah yang lain terhadap anak-anak kita. Kan begitu kan ilmu Tuhan juga kan laron. Iya. Maka dari itu ternyata setiap apa yang ada di bumi ini tidak tercipta dengan sia-sia, ya kan? Kan ada ayatnya itu katanya, ketika yang kau turunkan ya Allah dan aku menyebut dengan namamu ya Allah, tidak akan ada yang mudarat di muka bumi ini. Makanya buku saya Jenis Genius Hujan kemarin bercerita tentang betapa kita sekarang, kalian
Saya katakan ke orang banyak, kalau hujan datang kok mengeluh. Apalagi kawan-kawan yang Islam, yang Islamnya itu minta ampun. Saya katakan, mendung, malah hujan pula. Padahal sudah jelas loh, salah satu doa mustajab itu pas hujan. Ya. Nah, kau kemudian menghina hujan, bukan menghina lah, hujan pula baru dosmir. Mengeluh. Baru dosmir. Nanti saya nasihati, ada kawan saya, padahal baru aja dosmir, nggak boleh mengeluh kalau hujan mau datang. Saya nggak ngeluh loh bang, kan bilang aku baru dosmir. Kau pikir Tuhan nggak tahu isi hatimu apa? Tuhan itu sumber semua kemahaan literasi. Tahu dia masuk hatimu tuh baru dosmir aku. Kenapa lah mendung? Kan nanti hujan, kan jorok lagi keretaku. Nah di rumah anak-anak saya sudah terlatih kalau hujan datang lari ke depan pintu doa. Masya Allah. Keren sekali. Mau jadi apa? Saya pancing gitu aja. Kalau hujan datang doa, mau jadi apa? Ya Allah, nanti jadi terserah dia. Pokoknya yang penting dia tahu proses itu. Kadang doanya pun nggak dengar saya. Tahap apa dibilangnya? Paling saya tanya mau jadi apa? Nah itulah anak saya sekarang kan 4 tahun, mau 4 tahun. Si Tuan Kunan Cega namanya. Doa apa tadi? Nah, inilah doanya. Semoga bulan ada. Biar aja dulu. Yang penting hujan datang lari. Hujan. Jadi hujannya. Hujan. Mak. Ya istri juga saya ajak hanya untuk beri contoh ke anak kita bahwa setiap hujan percualah, jangan setiap hujan hujan pula. Padahal dari kecil kita umur 4-3 tahun kita hujan datang dikasih Allah ilmunya, pakai mantel kalau ada kereta, pakai perahu kalau banjir, ya naik becak kalau ada uang biar gak kena hujan. Masa sampai setua ini kita masih ngeluh soal hujan? Padahal di tempat hujan turun doa mustajab, la ilaha illallah. Tapi kita sering mengeluh, tapi kita kemudian berdoa menjelaskan ke orang, berdoalah di saat hujan. Kerjaan kita ngeluh aja. Iya ya. Oke, bahan renungan bagi kita ya teman-teman. Oke, mungkin waktu begitu cepat berlalu. Mungkin last question dari saya, apa sih pesan untuk kami yang kurang membaca ini? Ya, ketika kita tidak terlatih, tidak memaksa diri, saya malah lebih ke memaksa diri untuk membaca, untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang kau lihat sebagai teks tertulis, kau kemudian tidak akan terbiasa juga melihat teks yang tidak kau pahami tulisannya, seperti motif meja ini. Motif meja ini ya tidak tulisan kan, tapi saya bisa membaca ini. Motif alur kayu. Motif tempat alur kayu inilah tempat air merembes kemudian berlari ke sana misalnya. Disinilah rayap akan mencari peluang untuk berlari ke tempat yang lain. Ini tidak teks, tapi kemudian saya terlatih atau melihat dinding wallpaper kita ini yang garis-garis. Ya. Ketika kita tidak mensyukurinya lewat indera yang paling cepat yang kita gunakan sebagai manusia adalah mata, maka tidak akan terlatih. Yang second, saya menganggap semua saya anggap sama ya, tapi mata lah yang paling cepat kita diberi kemampuan indera mata paling cepat. Ketika tidak membiasakan dengan mata, dengan membaca melalui visual kita, maka tidak akan terlatih kita untuk menguji 4 baca indera yang lain. Makanya apapun ceritanya sampai tua, bahkan katanya orang tua itu salah satu penolak uzurnya adalah membaca. Quraisy siap juga membaca, salah satu penunda uzur. Kalau usia akan tua terus, insya Allah akan uzur. Cuman penunda uzur itu membacalah, karena dengan membaca pikiranmu terus hidup. Kalau orang mengatakan membaca itu capek, ya, membaca itu meletihkan, membaca itu cari kerjaan, bagi saya membaca itu adalah tamasya. Karena nggak sempat saya ke Brastagi, nggak sempat saya ke New York, ke Perancis, saya membaca. Saya jalan-jalan ke Perancis lewat bacaan, jalan-jalan ke Mekah lewat bacaan, jalan-jalan ke dunia yang tidak ada di peta, karena diciptakan oleh pengarangnya. Saya bisa berjalan-jalan ke sana, tersenyum sendiri, kadang protes, kadang nggak gitu juga lah, kadang nggak cocok, tapi kalau diginikan, gitulah saya terus hidup. Insya Allah. Walau secara fisik orang mengatakan saya awet muda, yang paling penting bagi saya adalah awet pikiran dan awet hati. Masya Allah, terima kasih Abang Hasan. Semoga kakak mencoba Tania dan saya dan teman-teman juga di luar sana bisa meningkatkan niat baca. Ya.
tersebut. Nah. Dan juga of course kita harus mengaplikasikan kepada keturunan kita, anak-anak, Orang sekitar kita. orang sekitar kita. Apalagi tadi dari yang dijelaskan sama Abang Hasan bahwasanya dengan kita melakukan atau membaca, maka anak-anak kita atau sekalian kita juga akan melakukan hal yang sama. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Ada Rania Entah doa, entah apa. doa. Mau bilang makasih sih Oh, ke Tulang. sama-sama, Be, Rania termotivasi Buruku. banget ya Ya, gara-gara ceritanya yang keren banget buat Rania. Dari yang awalnya nggak suka baca, dari motivasi-motivasi yang dikasih lah. Dan izin dibagikan ya. Oh, oke, Dibagikan. siap. Dibagikan. Ya. Oke, guys, bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui bagaimana sih memulai untuk membaca. Nah, tadi seperti yang udah dijelasin sama Bang Hasan, bahwasanya kita harus menulis dulu. Menulis apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Kayak contohnya tadi bingung. Ya udah tulis aja bingung, apa yang membuat kita bingung? Apa, bagaimana, siapa? Dijelaskan. Habis itu kita akan menyadari bahwasanya kita stuck dalam kosakata dan pengetahuan. Itu yang kita tangkap dari Abang Hasan. Kemudian bagi orang tua, berikan contoh yang baik, membaca dan meminimalisir penggunaan gadget. Kalau misalnya kalian di luar sana tidak menunjukkan gadget kepada anak kalian, seperti tadi contohnya Bang Hasan memainkan handphone atau bekerja dari handphone di toilet, ya kan? Oke, itu saja mungkin. Terima kasih ya Bang Hasan. Mohon Sama-sama, maaf sama-sama. mungkin ada salah kata atau pemilihan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berkah ilmu, berkah umur. Amin, berkah usia. Tentunya nggak dikritik tadi ya sudah. Iya ya. Tapi nanti mungkin setelah ini dikritik kan. Oke, terima kasih kakak juga. Semoga semakin improve apanya Amin. membacanya. Teman-teman juga di sana. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.